Optimus Prime. Pada 65 juta tahun yang lalu, sebuah kapal ruang angkasa milik Cybertronian mendatangi bumi untuk memadamkan populasi dinosaurus dengan menggunakan sebuah perangkat yang disebut benih. Perangkat tersebut dengan sangat cepat merambat dan mengubah di sekelilingnya menjadi logam, termasuk para dinosaurus. Dan logam tersebut dapat membangun transformer baru. Di masa kini, tepatnya 3 tahun setelah Sentinel dan Megatron dikalahkan, pemerintah negara AS kini telah menganggap kalau Transformer adalah penjahat. Karena Transformer membawa peperangnya di bumi dan menyebabkan banyak sekali korban jiwa atas kekacauan di kota Chicago. Agen CIA bernama Harold Ettinger lalu melakukan rapat dengan petinggi negara. Di sini Ettinger menjelaskan bahwa dirinya sudah meluncurkan tentara bayaran bernama Camerity Wind yang dipimpin oleh James Savoy untuk membunuh serta menghancurkan semua Autobots maupun Decepticon yang masih aktif. Camerity Wind terbukti ampuh karena sebelumnya mereka berhasil membunuh beberapa Transformer. Setelah melakukan rapat, Ettinger lalu pergi ke perbukitan es, dan tanpa diketahui oleh pihak berbeda, ternyata Ettinger telah bekerjasama dengan Lockdown, si pemburu intergalaksi yang bukan dari Autobots maupun Decepticon. Lockdown setuju untuk membantu Ettinger menyingkirkan Transformer, namun ia meminta imbalan kepada Ettinger, yaitu Optimus Prime. Di sini masih belum jelas alasan Lockdown menginginkan Optimus. Promise me human intelligence. You have no idea. Malam harinya, Ettinger memerintahkan James Savoy dan The Camerity Wind untuk menyergap salah satu Transformer di sebuah dermaga. Mereka lalu menemukan Transformer yang sedang bersembunyi di corong kapal, dan ternyata itu adalah Rocket. Rocket pun ditembaki sampai-sampai kakinya patah. Rocket kemudian menyerah sambil mengatakan kalau dirinya Autobots bukanlah Decepticon. All Autobots are being hunted. You know sympathy for me. Di saat itu juga muncullah Lockdown yang secara langsung menyerang Rocket. He's mine now. Rocket lalu dipaksa untuk memberitahu keberadaan Optimus. Namun Rocket menolak, yang pada akhirnya Logan pun membunuh Rocket dengan mengambil suku cadangnya. Di sisi lain, tepatnya di Texas, seorang mekanik robotik bernama Cat Yeager dan rekannya yang bernama Lucas terlihat sedang membeli beberapa suku cadang bekas di sebuah teater tua. Di antara beberapa suku cadang, Cat menemukan sebuah truk yang terlihat sangat tua serta berkarat. Cat juga menemukan kalau truk tersebut memiliki banyak sekali bekas tembakan rudal. Cat pun tertarik dan membeli truknya dengan harga $15.000. Hey, Snake Balls. Cat lalu membawa pulang truk tuanya ke rumah. Namun sesampainya di rumah, putri Cat yang bernama Tessa marah-marah karena uang kuliahnya malah dipakai untuk membeli rongsokan. Well, maybe it should be. Keesokan harinya, Cat memulai pekerjaannya dengan membuat beberapa robot pembantu yang nantinya akan dijual di pasaran. Namun sayangnya robot-robot yang Cat buat tidak berjalan sempurna, bahkan belum ada satupun yang terjual. Tessa kemudian datang dan memperingati ayahnya untuk makan lontong sayur sambal kacang, di mana lontong sayur tersebut bisa menambah kreativitas Cat dalam membuat robot. Mendengar kata lontong, Cat pun langsung teringat almarhum istrinya yang selalu membuatkan lontong setiap hari untuk Cat. So if you were older and wiser, I wouldn't exist. Should. Sore harinya, Cat merenung di depan rumah. Ia berpikir tentang nasibnya sekarang yang harus membiayai kuliah putrinya. Gak cuma itu, Cat juga harus menanggung hutang yang lumayan banyak. Di saat itu juga, Cat kepikiran tentang truk tua dan mencoba untuk memperbaikinya yang nantinya bisa dijual kembali.
Keesokan harinya, Cat mengabarkan kepada Tessa dan juga Lucas kalau truk tuanya ternyata masih bisa menyala. Saat Cat menghubungkan mesinnya ke baterai, tiba-tiba muncul suara dari dalam truk yang mengatakan panggil semua Autobots dan suaranya mirip dengan Optimus. Cat pun yakin kalau truk ini adalah Transformer. Mengetahui hal tersebut, Lucas pun menyuruh Cat untuk melaporkan truk itu ke pemerintah yang nantinya Cat bakal menerima hadiah sebesar $25.000 bahkan lebih. Akan tetapi Cat menolak dan malah ingin memperbaiki Transformer tersebut karena Cat yakin kalau Transformer bisa membantunya membuat robot yang lebih sempurna. Saat itu juga, truk tersebut berubah yang ternyata adalah Optimus Prime. Optimus lalu memberontak dan tak sengaja melukai Lucas. Cat kemudian mengatakan kalau dirinya hanya ingin membantu memperbaiki tubuh Optimus. Mendengar perkataan Cat, Optimus pun lega dan yakin kalau Cat bukanlah musuh. Optimus lalu menceritakan bagaimana dirinya dan Autobots diserang oleh pihak manusia yang tak dikenal. Dan kini Optimus membutuhkan Autobots untuk memperbaiki tubuhnya. Cat kemudian mengatakan jika mereka tak ada, mengapa tidak aku saja yang memperbaikimu? What about me? Cat lalu menyuruh Lucas untuk membeli beberapa suku cadang di toko roti. Akan tetapi Lucas diam-diam melaporkannya kepada pemerintah atas penemuan Optimus dan berharap mendapatkan uangnya. Laporan tersebut kemudian sampai ke Ettinger dan tanpa mengucapkan halo guys, Ettinger pun menyuruh Savoy dan The Camarity Wind untuk pergi ke rumah Cat. I'm back! Gak lama setelah Lucas kembali ke rumah Cat, datanglah rombongan Camarity untuk mencari Optimus. Savoy lalu menyuruh anak buahnya menggeledah di gudang. Akan tetapi mereka tak menemukan tanda-tanda adanya Transformer. Let's go. There's nothing here. They said him. Di sini, Ettinger paham kalau Optimus sedang bersembunyi di suatu tempat. Ia pun meminta Savoy untuk memancingnya dengan cara menyandra Tessa dan juga Cat. Okay, all right. I told you everything that I know. You better go! Di saat Tessa dan Cat akan dibunuh, Optimus pun muncul dari bawah gudang dan langsung menyerang The Camarity. Cat juga berhasil merebut salah satu drone kecil milik Camarity Wind. Di waktu yang sama, pacar Tessa bernama Sam Dillon datang dengan mengendarai mobil rally-nya. Ia membawa Tessa, Cat, dan juga Lucas keluar dari medan pertempuran. Begitu pula dengan Optimus yang memilih kabur dari Camarity. Di dalam pengejaran, Lockdown datang dengan menyamar sebagai mobil Lamborghini abu-abu. Mereka kemudian berakhir di sebuah pabrik tua, di mana keterampilan balap rally Sen membantu mereka terbebas dari kejaran Camarity dengan trail ke area yang sudah Sen siapkan. Tetapi sayangnya pelek mobil mereka pecah saat menghantam aspal. Lockdown kemudian menjatuhkan senjata flash metal ke dekat mobil Sen. Senjata tersebut dengan sangat cepat merambat dan mengubah di sekelilingnya menjadi logam, termasuk Lucas. Optimus kemudian datang dan langsung membawa pergi Cat, Tessa, dan juga Sen. Setelah berjalan cukup jauh, Optimus berhenti di SPBU Bobrok dan menyuruh ketiganya untuk bersembunyi di dalam SPBU. Sedangkan dirinya akan pergi untuk memastikan Camarity tak mengikutinya. Malam harinya, Cat menggunakan beberapa teknologi di SPBU untuk meretas drone kecil yang ia dapatkan. Cat lalu melihat rekaman anggota Camarity yang sedang membunuh beberapa Autobots, termasuk Racket dan Leadford. Keesokan harinya, Optimus datang. Mereka lalu pergi ke arah barat dan berhenti di Monument Valley. Di sini, Cat mencoba menggunakan kartu ATM-nya hanya untuk memastikan apakah kartunya diblokir atau tidak. Namun, yang dilakukan Cat malah membuat Ettinger menemukan keberadaan Cat. Ettinger pun langsung mengerahkan polisi setempat untuk pergi ke Monument Valley. Melihat para polisi bertentangan, Optimus pun membawa ketiganya ke sebuah tempat yang dijadikan sebagai persembunyian Autobot. Di dalam perjalanan, Optimus memindai truk semi hidung panjang yang kebetulan sekali melewat. Seketika itu juga, eksterior Optimus berubah menjadi semi-rig yang lebih modern, lengkap dengan api merah di bodi biru.
Sesampainya di lokasi, Optimus disambut oleh Autobots tersisa yaitu Hound, Dave, Crosshair, dan juga Bumblebee. Malam harinya, Cat menunjukkan rekaman dari drone kepada Autobots, di mana rekaman tersebut juga merekam kejadian saat bangkai Transformer diangkut menggunakan kargo. Sen yang setiap hari makan jagung mengatakan kalau mereka membawa bangkai Transformer ke sebuah perusahaan bernama KSA yang terletak di kota Chicago. Para Autobots pun berniat untuk mencari tahu tentang KSA dan berharap menemukan jawaban kenapa para Transformer diburu. He's going to die. Kita beralih ke perusahaan KSA, di mana KSA ini dipimpin oleh ahli teknologi masa depan bernama Joshua Joyce yang telah bekerja sama dengan perusahaan Cina Su Yiming dan juga agen Antinger untuk membuat Transformer buatan manusia yang nantinya digunakan untuk membantu kemiliteran. Mereka telah berhasil mensintesiskan logam yang disebut transformium, di mana transformium ini bisa memanipulasi menjadi berbagai bentuk ketika diperintah melalui komputer. KSA juga telah membuat drone berbasis desain Bumblebee bernama Stinger menggunakan transformium. Gak cuma itu, mereka juga membuat Galvatron yang merupakan gabungan dari tubuh Megatron asli. Akan tetapi semua itu masih belum sesuai standar KSI. Is that Megatron? Kelompok Optimus kini telah sampai di kota Chicago. Mereka mulai membuat rencana untuk menyusup ke KSI. Dengan bantuan Bumblebee, Cat dan Sen pun berhasil membuat rencana identitas palsu, dan Cat berhasil menyusup ke KSI. Setelah masuk ke dalam, Cat menyuruh Bumblebee dan Sen untuk keluar dari gedung dan menunggunya di luar, sedangkan dirinya akan masuk ke laboratorium. Sesampainya di laboratorium, Cat mulai merekam semua aktivitas pekerja dengan kamera drone. Ia menemukan Autobots kecil yaitu Branch yang masih hidup di dalam kaca, serta kepala Rocket yang sedang dilibur untuk mendapatkan material transformium di dalam dirinya. Gak lama kemudian, identitas Cat terbongkar. Cat pun tertangkap dan dibawa ke hadapan Antinger. Antinger lalu menuntut Cat untuk memberitahu di mana Optimus berada, namun Cat menolak. Optimus Prime yang mengetahui kalau KSI memutilasi teman-temannya pun marah. Ia memimpin Autobots untuk menyerang KSI, sedangkan Bumblebee bertugas menyelamatkan Cat. Para Autobots memberontak di dalam gedung serta menghancurkan beberapa peralatan KSI. Di saat itu juga Joshua muncul, lalu mengatakan kepada Optimus bahwa apa yang dirinya lakukan adalah untuk mencegah serangan Transformer. Dengan begitu, manusia tak lagi membutuhkan bantuan Autobots. Mendengar hal tersebut, para Autobots pun memilih untuk pergi serta membawa kembali Branch. We're done. Stop him. You have to stop him. Setelah Autobots pergi, Antinger memaksa Joshua menggunakan Stinger dan Galvatron untuk menghancurkan Autobot. Tron and Stinger are moving to intercept targets. Engage. Di dalam perjalanan menuju keluar dari Chicago, dua drone yang dikendalikan KSI mulai berubah dan menyerang para Autobots. Optimus pun memutuskan untuk melawan kedua drone. Galvatron yang sudah full defense terlihat mengungguli kemampuan Optimus. Galvatron juga berhasil menemukan Optimus hanya sekali ulti. Di waktu yang sama muncullah Lockdown sambil membawa pesawatnya. Ia menembaki Optimus sampai ia tak berdaya. Antinger lalu menyuruh Joshua untuk menarik kembali drone-nya. Lockdown mengatakan kepada Optimus bahwa penciptanya menginginkan Optimus kembali. Lockdown lalu menjatuhkan jaring besar untuk mengangkat Optimus bersamaan dengan mobil berwarna putih. Namun ternyata di dalam mobil tersebut terdapat Tessa yang sedang bersembunyi. Alhasil Tessa pun ikut terbawa ke dalam pesawat Lockdown. Break the glass! Break the glass! Di dalam pesawat, Lockdown memasukkan Optimus ke dalam sangkar, di mana di setiap deretan sangkar juga terdapat banyak sekali alien yang ditangkap oleh Lockdown, termasuk 4 kesatria legendaris yaitu Dinobots.
Lockdown lalu mengatakan bahwa dirinya telah membajak pesawat ini yang dulunya milik satria legendaris. Lockdown juga mengatakan rencananya yang ingin membuat Optimus menjadi bagian dari pemburu intergalaksi bersama Lockdown. Ketika pesawat melintasi kota Chicago, Ettinger memberitahu kepada Menteri Pertahanan kalau pesawat tersebut adalah bagian darinya dan menyuruh semua militer untuk tak menyerang. Ettinger lalu menyuruh Savoy menemui Lockdown dan mengambil apa yang sudah menjadi perjanjian sebelumnya. Sesampainya di pesawat, Lockdown memberikan perangkat benih kepada Savoy, di mana perangkat tersebut nantinya akan dijual ke KSA untuk digunakan sebagai bahan penyempurnaan teknologi transformium. Setelah kelompok Savoy pergi, Cat, Sand, dan Autobot Tessa diam-diam menyusup ke pesawat untuk menyelamatkan Tessa dan juga Optimus. Setelah masuk ke dalam, mereka membagi tugas. Sand dan Cat akan mencari Tessa sementara Autobots mencari Optimus. Untuk mengalihkan perhatian, Crosshair sengaja memasangkan kabel dock kapal ke menara Wheels agar pesawat Lockdown tidak melaju ke luar angkasa. Di ruangan lain, Cat dan Sand menemukan persenjataan berupa pedang, namun di waktu yang sama pasukan Lockdown berdatangan. Cat lalu menemukan kalau pedangnya bisa menjadi senjata laser. Ia pun menembaki pasukan Lockdown dengan senjata tersebut. Setelah itu, Cat dan Sand akhirnya menemukan Tessa. Ketiganya pun mencoba pergi dari kapal dengan melewati kabel dock. Sementara Optimus kini berhasil ditemukan. Optimus lalu memerintahkan Hulk untuk mengambil alih pesawat yang berisi sel penjara sebelum pesawat utamanya melaju ke luar angkasa. Kita kembali ke Cat, Sand, dan Tessa, di mana ketiganya ini diserang oleh Hinabot, peliharaan Lockdown. Hinabot tersebut lalu memutuskan beberapa kabel yang membuat Cat, Sand, dan Tessa terjatuh. Untung saja Bumblebee datang dan langsung menyelamatkan ketiganya. Setelah itu, datanglah Crosshair menggunakan drone perang dan membawa keempatnya ke tempat yang aman. Namun sayangnya beberapa drone musuh mulai berdatangan lalu mengejar mereka. Dengan teknik ngoceti bawang, mereka pun berhasil menyingkirkan drone musuh. Tetapi drone yang mereka tumpangi terjatuh dan mendarat di tengah-tengah jalan. Karena kabel dock telah terlepas, Lockdown pun mulai menyalakan peluncur kecepatan cahaya. Namun sebelum Lockdown pergi, Optimus Prime berhasil kabur dengan menggunakan kapal sel penjara. Kita kembali ke KSI, di mana Joshua ini memutuskan untuk memindahkan operasinya ke fasilitas KSI di Hong Kong, karena fasilitas di Chicago sudah dirusak oleh Autobots. Kelompok Optimus kini berkumpul di pangkalan kereta batu bara. Di sini Optimus mengatakan bahwa selama pertarungannya melawan Galvatron, ia merasakan kehadiran musuh lamanya, yaitu Megatron. Branch lalu melanjutkan bahwa Galvatron sebenarnya diciptakan dari berbagai fungsional Megatron, yang berarti Megatron bisa kembali hidup dengan tubuh Galvatron. Tessa lalu memberitahu Autobots kalau di dalam pesawat ia melihat Lockdown memberikan perangkat benih kepada anak buah Ettinger. Mengetahui hal tersebut, Optimus pun menjelaskan tentang bagaimana penciptanya menggunakan perangkat benih untuk menghapus semua spesies di planet dan memanen logam pemberi kehidupan, di mana logam-logam tersebut bisa digunakan untuk membuat transformer. Dave kemudian menyadap pesan komunikasi yang berisi informasi bahwa Joshua akan pergi ke fasilitas KSI di Cina. Cat lalu menelpon Joshua untuk memperingatinya agar tak mengaktifkan Galvatron, karena di dalam diri Galvatron memiliki jiwa Megatron. Hingga lama setelah telepon dimatikan, para polisi pun berdatangan. Cat, Tessa, dan Sand lalu bergabung dengan Autobots untuk pergi ke Hong Kong dan mengambil benihnya. Di sisi lain, Lockdown baru sadar kalau Optimus berhasil melarikan diri. Ia pun putar balik ke bumi untuk menangkap Optimus kembali. And he will feel my wrath. Sesampainya di KSI Hong Kong, Joshua menemui Ettinger dan juga Savoy yang akan memberinya benih.
Rencana Joshua sebelumnya yaitu meledakkan benih di wilayah gurun Mongolia, lalu memanen logamnya untuk meningkatkan produksi transformium. Namun rencana itu harus dijeda karena Joshua masih ragu dengan Galvatron yang katanya masih memiliki jiwa Megatron. Dan benar saja, Galvatron yang akan dimasukkan ke pabrik tiba-tiba aktif dengan sendirinya. Kini ia bukanlah Galvatron, melainkan Megatron. Megatron lalu menginfeksi seluruh transformium di ciptaan Kelsey dan mengubahnya menjadi Decepticon termasuk Stinger. Setelah itu, semua Decepticon mulai menghancurkan ruangan fasilitas. Joshua lalu pergi menggunakan mobil bersama Yao Ming dan juga rekannya bernama Darcy. Mereka dikejar-kejar oleh The Community. Sesampainya di sebuah pasar, Darcy meminta Joshua dan Yao Ming untuk pergi ke tempat yang aman, sedangkan dirinya akan pergi ke warung makan. Yao Ming lalu membawa pergi Joshua menggunakan motor. Keduanya lalu sampai di rumah susun dan mencoba untuk naik ke atas. Namun saat keduanya hendak menaiki lift, tiba-tiba dua anggota Community menghadang mereka. Yao Ming yang pernah belajar Ip Man pun langsung mengajar keduanya dan berhasil melumpuhkannya. Get to the roof. Saat Joshua berada di atas, pesawat penjara datang. Para Autobots lalu menyuruh Joshua untuk memberikan benihnya. Namun saat Joshua hendak memberikan benihnya, Galvatron dan Stinger datang sambil menembakkan rudal ke arah pesawat, membuat Cat, Tessa, Sam dan juga dua Autobots terjatuh. Sementara Optimus, Crosshair, dan Triff mencoba mengendalikan pesawatnya. Akan tetapi kerusakan terlalu parah yang mengakibatkan pesawatnya jatuh di area pegunungan. Bumblebee dan Hulk kini berurusan dengan para Decepticon. Sementara Cat, Kessa, Sam, dan Joshua mencoba memasuki lift. Saat itu juga Savoy datang untuk menghentikan pelarian mereka. Cat yang sudah sangat kemangi pun memutuskan untuk melawan Savoy dan membiarkan ketiganya pergi dari atas gedung. Cat dan Savoy mulai berkelahi di atap-atap. Cat lalu memancing Savoy ke dalam apartemen milik warga dan berhasil melempar Savoy keluar dari jendela. Optimus, Crosshair, dan Triff kemudian mendiskusikan rencana selanjutnya. Di sini Optimus mempunyai ide, yaitu membebaskan 4 kesatria legendaris yang dipenjara di dalam pesawat. Ketiga kesatria tersebut adalah Dinobots. Optimus lalu mengajak Dinobots bewan. Jika Optimus menang, maka Dinobots harus membantu Autobots untuk menyelamatkan manusia. Only together! Optimus yang memiliki skill seperti Lemon akhirnya berhasil mengalahkan Dinobot. Setelah itu, Optimus, Crosshair, dan Triff menggunakan Autobots sebagai kendaraannya. We charge together! Autobots kini semakin kuat berkat Dinobots. Mereka berhasil menghancurkan beberapa Decepticon ciptaan Megatron. Di saat itu juga, lockdown datang dan secara langsung menyedot semua logam yang ada di kota Hong Kong dengan mekanisme anti-gravitasi. Dinobots dan Optimus juga mulai tertarik ke pesawat. Optimus kemudian menembakkan rudal ke arah mekanisme lockdown dan berhasil menghentikan gaya gravitasinya. Setelah itu, Optimus memancing lockdown ke dermaga yang jauh dari pemukiman. Lockdown turun dari pesawat lalu mengajak Optimus bertarung. Cat sebagai pria yang memiliki sperma kental kemudian mendekati pertarungan untuk membantu Optimus. Akan tetapi ia malah berhadapan dengan Ettinger yang secara langsung menodongkan pistol ke arah Cat. Melihat Cat akan dibunuh, Optimus pun langsung menembak mati Ettinger. Setelah itu, Lockdown mengambil celah untuk menusukkan pedangnya ke dada Optimus. Kini kemenangan ada di pihak Lockdown. Tetapi nggak lama kemudian, Bumblebee, Sam, dan Tessa datang. Bumblebee menghajar Lockdown dengan berbagai combo expert. And you're all
Sen dan Tessa menggunakan mobil derek untuk menjatuhkan Lockdown. Setelah itu, Sen menarik pedang yang menancap di dada Optimus. Seketika itu juga, Optimus kembali bangkit dan langsung membelah Lockdown menjadi dua. Honor to the end. Kemudian, Optimus menggunakan granat milik Lockdown untuk menghancurkan semua Decepticon yang tersisa. Melihat hal tersebut, Megatron memutuskan untuk pergi menggunakan pesawat Lockdown sambil berkata, "Kita akan bertemu lagi, perdana." Setelah kejadian tersebut, Optimus memberitahu Autobots dan rekan manusianya bahwa masih ada Transformer yang mengincar benihnya. Optimus akan mencoba mencari tahu siapa yang menginginkan benih serta siapa yang menyuruh Lockdown menangkap dirinya. Optimus lalu menggunakan roket pendorong yang ada di kakinya, kemudian terbang keluar angkasa berniat untuk menemukan penciptanya. Film pun bersambung. Because I'm coming for you. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Optimus Prime. No!